Hai semuanya, nah hari ini hari Rabu, apa kabar untuk kalian semua? Jadi aku kemarin lihat berita itu yang apa namanya untuk Red Spark ke Indonesia yang lawan All Star itu memang banyak berita yang masuk di Never guys. Nah, dan aku kemarin lihat ada berita keluar itu menampilkan Yola juga, mungkin kayaknya Yola udah mulai terkenal ya guys di sini. Tapi untuk yang Aulia aku belum nemuin berita untuk yang Aulia guys gitu. Nah kita baca dulu ya guys. Serta aku mau nanti kasih mungkin komen-komenan walaupun nggak banyak, komen-komenan orang di sini tentang pertandingan kemarin guys. Nah di berita pertama ini disebutkan dengan judul striker berhijab Mega Kim Yong-gung dari Indonesia, saya masih tidak percaya. Nah, popularitas Megawati yang bermain di Chongqing atau kita sebutnya Red Spark musim lalu sungguh di luar imajinasi di Indonesia. Memang sih sebenarnya kalau kita boleh jujur, semenjak Mega main di Korea, popularitas voli di Indonesia itu memang meningkat ya guys ya. Itu menurut aku ya guys, tapi nggak tahu kalau menurut kalian ya guys. Nah di sini juga disebutin nih, di Indonesia di mana bola voli bukanlah olahraga yang populer. Tidak mudah bagi seorang pemain bola voli untuk ditampilkan di spanduk jalanan dan bahkan menjadi model sebuah merek. Mega sedang menyelesaikan tugas sulit ini. Tapi kayaknya kalau yang di Indonesia itu yang terkenal olahraga sepak bola, terus badminton ya guys ya. Nah sekarang sedikit demi sedikit olahraga di Indonesia semakin mulai populer, bagus kan ya guys. Nah tapi kalau di Indonesia ada baseball nggak ya guys? Cuma nanya ya guys. Mega dijuluki Kim Yong-gung Indonesia setelah tampil bagus di Red Spark musim lalu. Namun kehadirannya lebih besar lagi di Indonesia. Sama seperti jumlah pemain bola voli menjanjikan yang meningkat di Korea setelah menonton Kim Yong-kyung. Jumlah pemain muda yang bermimpi menjadi pemain bola voli juga meningkat di Indonesia setelah menonton Mega. Nah ini juga ada wawancara ya. Edelvia Annabel Duen, maaf ya kalau salah ngomongnya, pemain muda yang kami temui di pusat pelatihan Chongqing atau Red Spark mengatakan, saya juga bermimpi menjadi pemain profesional hebat seperti Mega. Saya menonton penampilan Mega di Korea di YouTube dan itu sangat keren, keterampilannya sangat luar biasa dan dia melakukan yang terbaik di setiap pertandingan. Merupakan motivasi yang baik bagi saya untuk melihat orang-orang melakukan yang terbaik. Dia adalah Kim Yong-kyung Indonesia baik dalam keterampilan maupun pengaruhnya. Nah tapi perlu diakui juga kalau pemain-pemain Indonesia yang bisa main di luar negeri itu semakin meningkatkan kualitasnya ya guys gitu. Ya nggak sih? Kalau menurutku sih iya ya. Nah Mega berkata, aku tidak menyangka orang-orang akan tergila-gila padaku. Tapi aku senang, aku tidak percaya aku mempromosikan bola voli Indonesia ke luar negeri dan meningkatkan popularitas bola voli di Indonesia. Aku sangat bersyukur dan bahagia, tapi saya juga merasakan tanggung jawab yang lebih kuat. Nah, untuk berita kedua, masih tentang Mega, judulnya saya datang menemui Mega kegemaran ke-volleyball di Indonesia. Di sini disebutkan Mega adalah pemain yang tidak bisa ditinggalkan dalam sensasi bola voli profesional putri Chongqing atau Red Spark. Mega telah menciptakan kegemaran bola voli di Indonesia, negara asalnya. Popularitas Red Spark menjelang ajang All Star Indonesia menguat sejak fan meeting tersebut. Berkat Mega, popularitas olahraga voli putri Korea pun semakin meningkat. Tuh kan guys, berita tuh banyak yang bilang Mega itu membawa popularitas volleyball di Indonesia lebih kuat lagi. Bahkan voli di Korea pun mulai terkenal di Indonesia kan gara-gara Mega juga mungkin ya nggak 100% ya guys, karena kan memang semua kan nggak bisa digeneralisasikan ya. Jadi sebagian mungkin tahu Korea volleyball itu berkat Mega yang main juga di sini gitu ya guys. Nah ini juga ada berita lagi guys, kegilaan bola voli Indonesia yang dialami Chongqing atau kita kenal Red Spark Village ekspansi ke pasar Asia Tenggara.
Nih, kita baca sedikit guys. Laga persahabatan yang digelar atas undangan khusus dari Lembaga Pengelola dan Dana Olahraga Indonesia atau disingkat LPDUK di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini tak lepas dari Mega, pemain timnas Indonesia yang mengenakan seragam Jongwanjang musim lalu. Berkat penampilan Mega di lapangan Village berhijab, Retspak pun merasa voli musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Sekali lagi disebutkan nih guys, faktanya popularitas bola voli putri di Indonesia tidaklah tinggi. Namun masuknya Mega ke Retspak mengubah banyak hal. Yang terpenting, minat terhadap bola voli telah meningkat. Direktur Jong jelas merasakan ini. Jumlah pengikut di media sosial resmi klub telah melonjak hingga mencapai 300.000 dan jumlah orang yang mengunjungi stadion juga meningkat, terlepas dari apakah itu kandang atau tandang. Siklus baik yang melampaui dampak pemasaran yang tidak terlihat dan mengarah pada peningkatan keuntungan langsung secara bertahap mulai terbentuk. Nah, ini juga diakui guys, Village juga tersenyum cerah. Federasi Bola Voli Korea atau KOVO mengizinkan satu pemain kuota Asia untuk ditambahkan ke pemain asing yang ada mulai musim 2023/2024. Hasilnya, pemain dari berbagai negara termasuk Jepang, Thailand, Indonesia, Mongolia, dan Filipina bermain di Village. Pada musim perkenalan dibatasi hanya untuk 4 negara Asia Timur dan 6 negara Asia Tenggara. Namun mulai musim 2024/2025 dibuka secara luas untuk seluruh 64 negara anggota Konfederasi Bola Voli Asia atau AVC. Sebuah jalan terbuka yang akan mengarah pada penjualan berbagai hak siar luar negeri dari daya tarik berbagai sponsor. Di dunia bola voli, semakin banyak suara yang mendukung perluasan kuota Asia sebagai langkah utama untuk menghapus gelembung tebusan yang berlebihan dan meningkatkan daya saing internasional. Ya kan guys, jadi juga menguntungkan untuk KOVO juga ya guys, dari pembelian hak siar, terus sponsor. Mereka memang membawa keberuntungan ya guys. Nah, yang berita ketiga, kembali ke Korea, pelatih Ko Hee-jin, saya menerima banyak cinta dan saya akan membalasnya. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Pyo Seung-ju dan saya akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh dia dengan pemain baru. Berarti kalau dilihat dari judulnya, kemungkinan besar ya dia nggak balik lagi ya guys ke Retspak, mungkin cari pemain asing baru. Nah, kita lihat tryout nanti ya kan, nanti kan sebentar lagi ada tryout tuh. Kita lihat seperti siapa yang mungkin dipilih sama pelatih Retspak ini. Nah, dari berita ini saya kutip sedikit aja ya guys. Sutradara Ko Hee-jin memulai wawancara dengan mengatakan, saya pikir ini benar-benar contoh terbaik dari Asia Quarter. Kami merasakan betapa Mega dicintai di Indonesia dan sungguh menakjubkan bagaimana tim kami bisa begitu dicintai di negara lain. Pelatih Ko berkata, setelah mengalaminya sendiri, saya berpikir bahwa perhatian yang diberikan kepada satu tim klub adalah sesuatu yang tidak biasa dalam olahraga profesional. Tapi memang benar ya guys ya, di Indonesia tuh Retspak terkenal banget ya kan, dan bahkan banyak akun-akun sosial media yang mempromosikan Retspak di Indonesia. Kalau kita lihat pun pemain Korea banyak followers bahkan subscriber di akun YouTube-nya Retspak itu berasal dari Indonesia. Jadi memang Indonesia juga perlu diperhitungkan juga untuk bisnis dari segi popularitas, exposure untuk timnya sendiri gitu ya guys ya. Indonesia oke. Nah, ini juga dia juga sempat berbicara perihal Pyo Seung-ju dan Lee So-young guys. Ayo kita baca. Topiknya beralih ke kisah Pyo Seung-ju yang datang sebagai pemain kompensasi untuk Lee So-young. Pelatih Ko tersenyum lagi dan berkata, saya pikir ini adalah kartu terbaik yang dapat membantu kita pulih dari pendarahan Lee So-young. Saya pikir ini akan menjadi kartu pemain kompensasi terbaik yang pernah ada. Melalui berbagai saluran,
Sengju dikatakan pemain yang bisa memainkan peran terbaik dalam kerjasama tim. Saya dengar Sengju akan menjadi berkah bagi tim kami dan kami akan mewujudkannya. Tapi memang iya guys, Sengju juga permainannya bagus guys di Korea. Bahkan aku lihat komen-komen, kenapa memilih Byung Sengju yang harus ditransfer ke Red Spark? Apakah klubnya yakin gitu? Apakah nggak rugi? Tapi nggak tahu ya guys, mungkin pelatihnya ada pemikiran sendiri. Akhirnya Byung Sengju dipindahkan ke Red Spark. Tapi kan beruntung Red Spark ya guys ya. Nggak tahu juga sih guys. Maksudnya Byung Sengju bagus, sudah gitu aja. Pelatih Ko Jin mengatakan jika melihat daftar pemain asing saat ini, ada beberapa outside hitter jika keterampilan mereka sebaik yang diharapkan akan mudah untuk mencalonkannya. Tetapi jika tidak, kami sedang memikirkan berbagai cara. Kami akan mulai berpikir sungguh-sungguh untuk memaksimalkan kekuatan kami. Nah, terakhir pelatih Ko juga mengucapkan terima kasih guys. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari para penggemar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan staf. Selain itu, semua orang di kantor depan mulai dari manajer umum hingga ke bawah telah bekerja keras kali ini. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih khusus.